Dan kadang-kadang ini banyak percikan gini nih karena ritual kita. Ini disiram sama apa? Darah dari lidah kita. Meja-meja ini ya perlengkapan kita untuk apa? Untuk ritual. Ya ini tengkorak jadi memasuki kediaman seorang dukun pengkoleksi benda berisi siluman seperti memasuki lorong mistik yang membuat begidik, merinding, tapi sekaligus memberi bisikan halus tentang ketenangan spiritual. Ialah Teddy Agustino, seorang spiritualis melakukan berbagai olah batin sehingga memiliki koleksi benda-benda mistik dari berbagai daerah, berbagai aliran, bahkan berbagai jenis ilmu mistik. Lalu, apa saja koleksinya? Benarkah kediamannya banyak dihuni siluman-siluman untuk melakukan ritual tertentu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dikenal sebagai dukun yang sudah bergelut dengan mistik sejak tahun 70-an, Teddy Agustino memiliki koleksi benda-benda gaib yang misterius. Jauh sebelum dikenal, bisa mengobati orang sejak usia 12 tahun, sudah gemar berburu barang-barang tua yang bertuah. Jadilah di rumah sekaligus padepokan spiritualnya penuh dengan berbagai benda ganjil yang diyakini memiliki energi inti bumi. Selamat datang Ganjil Misteri ya. Ini kediaman saya di Kramat Jati, Jalan Kerja Bakti 27. Ini ruangan ya untuk saya kalau terima tamu untuk berbagai masalah keluhan. Ini kan memang hobi saya dari umur 12 tahun mengumpulkan benda-benda yang seperti ini. Seperti itu perisai, kita percaya itu untuk nangkal gangguan. Itu dari Kalimantan. Ada juga yang apa? Bison, ya itu ada. Bukannya kerbau itu. Sama kambing hutan. Itu dari daerah kita itu sama Jawa Barat. Ya saya kan bermain gini hobi saya dari umur 12 tahun dan saya terima tamu untuk umum mulai tahun 73. Jadi kiprah saya di supranatural ya udah kurang lebih 47 tahun. Sejak dari depan pintu, segala yang penuh misteri tersaji. Lalu pada langkah pertama, setelah melewati pintu utama yang menyambut adalah patung harimau putih. Ukurannya yang sangat besar ditambah bercak darah yang menyiprat di tubuh patung itu membuat suasana segera dibawa ke dimensi misteri. Nah, kalau ini yang kita namakan ya ini patung harimau kita ini sebetulnya bukan dari semen, ini dari batu Jawa Barat. Tapi ini lama ya, dari tahun 68. Sama anggota-anggota kita ya dipercaya untuk apa ya, ada kekuatan ya spiritualnya yang kadang-kadang disebut ya Surya Kencana atau Prabu Siliwangi. Sebetulnya Prabu Siliwangi berbentuknya loreng. Kalau ini macan putih.
Dan kadang-kadang ini banyak percikan gini nih karena ritual kita. Ini disiram sama apa? Darah dari lidah kita. Biasa sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Melempar pandangan ke sisi kiri yang menumbuk tatapan adalah hamparan benda mistik berukuran kecil. Ada kendil gaib tempat ritual tertentu. Ada pula tengkorak yang sudah menjadi koleksinya sejak tahun 67. Nah, kalau yang ini sebetulnya tengkorak asli. Ini kita dapatkan dulu tahun-tahun 67 ya, dari Kalimantan. Kalau ini ya sebetulnya yang kita namakan kendil gaib. Ini untuk ritual kita. Lalu nanti apa yang diinginkan kita masukkan ke dalam sini. Ini yang kita bilang ya kekuatan supranatural kita semua. Semua jenis benda mistik milik Teddy Agustino memiliki kekuatan gaib yang bisa digerakkan oleh batinnya. Lalu dari mana saja Teddy mengoleksi semua benda ganjil itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Masih di sisi kiri, di tepian dinding, Teddy Agustino meletakkan benda-benda yang berasal dari berbagai binatang. Semua sudah menjadi mumi. Ada mumi kepiting hingga arwana, juga mumi tarantula dan ular berukuran sangat besar. Semua berubah menjadi siluman yang menjadi bagian dari kekuatan spiritualnya. Ini sebetulnya ya bukan apa-apa, kita memakai yang dibilang ya ini kekuatan Ratu Kidul. Kan saya anggap kekuatan Ratu Kidul ini menguasai banyak apa? Yaitu kadang-kadang kita katakan siluman atau apa. Ya. Dan ini makanya ada kan. Seperti ini bukan plastik, bukan apa, ini betul-betul dari apa, kepiting asli. Ini kita bilang siluman kepiting ya. Gunanya untuk menangkal gangguan-gangguan yang nggak bagus ya, seperti apa ya, yang orang bilang kena teluh atau apa yang kita inginkan. Nah ini dibilang ya, ini siluman. Nah ini yang kita katakan tarantula, laba-laba. Dan ini bukan di offset atau apa, ini betul-betul mumi. Ini sejenis ikan arwana. Ini kita meyakinkan untuk ya agar ya kita dibuka pintu rezeki. Kalau ini betul-betul ular asli. Ular asli, dalamnya isi perutnya masih ada. Jadi ular apa ya? Ini dulu aneh, ini ular warnanya kuning mas. Berbisa, jadi ini kita utuh ini jadi mumi. Dengan ukuran kecil yang cenderung mengkerut, Teddy Agustino menunjukkan mumi kucing yang memiliki energi besar. Dalam ukuran yang lebih mini, mumi kucing digantung di tembok sebagai simbol kerejekian. Nah, ini kadang-kadang kita pakai ya. Ini ya untuk supaya rezeki kita baik. Itu apa itu? Ini ya mumi. Ini kucing. Ini siluman kucing. Dan juga yang ditembokin juga sama. Ini lebih jelas lagi, sama kucing. Sepasang, ada laki ada perempuan.
Ini kita melambangkan tuh kucing untuk rezeki kita. Oh, ini sebetulnya kulit rusa. Yang kita bilang ini kulit rusa emas. Ini batu-batuan ini Bapak? Ini batu-batuan ini ya, ini sebetulnya ya kelihatan biasa, tapi ini sebetulnya fosil. Ya, ini fosil kepala kuda. Dan ini sebetulnya fosil yang udah membatu ini. Yang putih ini yang dianalisa oleh ahli fosil, dibilang wah ini fosil badak. Nah, kalau ini zaman dulu ini jadi masih offset, ini sejenis binyawak. Nah, ini kalung-kalung ya banyak ya. Ada yang begini, ini kan kita bilang ini apa ya, batu satam, yang katanya anti telu, anti santet. Kalau ini tanduk kebo bule. Jadi macam-macam ya ini. Ada juga ya ini yang dibilang rahang badak. Dan kita punya semua ini asli. Batu-batu asli, fosil-fosil asli. Nah, ini yang unik ya. Ini yang dibilang yang kita sering pakai sekarang. Ini sebenarnya ini kera ini. Sepasang. Jadi kalau kita ronsen atau kita sorot dalamnya, ini paru-parunya, ususnya, otaknya masih ada semua. Sebagai seorang dukun, koleksi benda mistik Teddy Agustino memang berasal dari berbagai ranah spiritual. Ilmunya juga berasal dari berbagai etnis, terutama Klenik Jawa yang lekat dengan eksistensi Kanjeng Ratu Kidul. Dan di sebuah dinding, Teddy menunjukkan koleksi keris dari berbagai jenis. Selain itu ya kita punya lah apa, keris-keris. Nah, keris-keris kita ini semua rata-rata ya betul-betul. Dan kalau yang ada itu, ya itu namanya kita pakai untuk upacara ritual vudu kita juga itu Pak. Itu asli apa, kelelawar itu yang dua atas pasang. Dan kita juga kadang-kadang punya ya ini keris yang unik, bentuknya begini. Itu Keris. Ini dari Cirebon. Beralih ke sebuah ruang mistik yang biasa menjadi pertemuan para spiritualis, ada nuansa Ratu Kidul di sana. Tapi benarkah di dalam pesanggerahan Ratu Kidul ada kuburan yang dibawa dari Pelabuhan Ratu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki sebuah ruangan, Teddy Agustino menunjukkan koleksi yang memberi terpaan hawa mistik lebih berat, termasuk benda warna hitam yang ia sebut sebagai penangkal rasa sakit jika sedang dilakukan ritual potong lidah. Pakai kadang-kadang dibilang boneka vudu ya ini. Ini boneka vudu. Iya, ini sebetulnya kita buat untuk yang ikut upacara darah kita potong lidah, biasa kita kasih pegangan ini. Keunikannya
walaupun lidah kita dibelah, darah keluar betul, tapi dalam sekejap mata dia akan utuh kembali. Saya melakukan pemotongan lidah dari tahun 73, udah 40 tahun lebih dan tidak ada masalah. Walaupun kalau secara logika, waduh, lidahnya bisa jadi kaku nih, keluh, tapi ternyata enggak. Meja-meja ini ya perlengkapan kita untuk apa? Untuk ritual. Ya, ini tengkorak, jadi bukan tengkorak manusia, tapi ini sejenis tengkorak kera. Gorila gitu apa? Iya, siluman yang kita anggap siluman kera, siluman monyet. Nah kalau ini, ini yang kita bilang ini. Dulu tahun 92 saya bawa ini dalam keadaan kepala kebo bule putih. Asli masih betul-betul ada dagingnya, darahnya. Ya sekarang jadi begini. Dan ini ya bukan diar keras, ini bener-bener apa? Mengering. Ini kebo bule. Dari tahun 92 berarti baru 28 tahun. Ini juga sama kebo bule, tapi ini udah ratusan tahun. Beralih ke ruangan lain, Teddy Agustino mengajak ke ruang yang nuansanya didominasi oleh suasana Ratu Kidul. Di pintu utama misalnya ada lukisan ular sebagai simbol Nyi Blorong. Kemudian di dalam ruangan ada makam yang ia bawa dari Pelabuhan Ratu puluhan tahun silam. Kalau mau lihat ke dalam silakan. Ini kalau di pintu penjaganya ya lambangnya ular. Ini yang kita namakan Blorong. Jadi setelah itu ya biasa tamu kita, anggota kita masuk kemari ke dalam. Nah ini ruangan kita. Biasa semua berputar di sini nih, duduk. Nah ini ada makam yang kita ketemukan dulu di Pelabuhan Ratu. Itu tahun-tahun waktu Samudra Beach baru dibangun. Tahun-tahun 63. Iya. Iya. Waktu itu kan Samudra Beach dibangun oleh Bung Karno itu karena ada Asian Games. Mau colok listrik bisa. Nah ini yang tempat tidurnya. Nah pada saat kita ritual ya semua pada duduk bersila di sini semua. Dan biasa nanti kita panggil tiga orang untuk menghadap kemari ke tempat tidur ini. Untuk apa itu terjadi? Nah nanti pada saat kita ritualkan pemanggilan Ratu Kidul, biasanya mereka akan merasakan fenomena gaib yang aneh, atau ngelihat di tempat tidur ini ada ular, atau ada wanita cantik, atau merasa jadi goyang seperti di laut. Nah, tiap-tiap tamu berbeda mendapatkan fenomenanya. Berjenis-jenis benda mistis menjadi koleksi Teddy Agustino. Bukan sembarang benda, karena ada kekuatan gaib yang menyertainya. Dari berbagai tempat mistik, ia mengumpulkannya sejak berpuluh tahun silam. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.